Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Lulu. Saya mahasiswa Prodi Mas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti lomba video review jurnal, yaitu lomba dalam rangka webinar Hammers 2025. Dan judul jurnal pada kali ini adalah Technical and Economic Analysis of Solar PV Electricity Generation under the Net Metering Scheme at Sunyani Teaching Hospital in Ghana. Jurnal ini merupakan jurnal Renewable and Sustainable Energy Transition tahun 2025 dengan indeks Q1 Scopus. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan tantangan energi di Ghana. Jadi, Ghana saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam penyediaan energi listrik, terutama di fasilitas kesehatan. Kestabilan pasokan listrik yang sering terjadi menyebabkan gangguan serius pada pelayanan kesehatan, di mana keadaan ini diperburuk oleh biaya listrik yang tinggi yang menjadi hambatan bagi rumah sakit untuk menjalankan operasional sehari-hari secara eh, efektif dan efisien seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pentingnya energi terbarukan. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan, Ghana berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, khususnya energi matahari. Dan memang negara ini terletak di wilayah yang kaya akan sumber daya solar energi, sehingga ideal untuk mengembangkan teknologi tenaga surya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan tenaga surya di rumah sakit. Sunyani Teaching Hospital adalah rumah sakit terbesar di wilayah Bono. Rumah sakit ini memiliki potensi yang signifikan untuk mengimplementasikan sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan memanfaatkan atap bangunan rumah sakit sebagai lokasi untuk panel surya. Lalu yang keempat adalah skema net metering. Jadi baru-baru ini Ghana memperkenalkan skema net metering yang memungkinkan pengguna solar PV untuk menjual kembali kelebihan energi yang dihasilkan di jaringan listrik. Sehingga hal ini tidak hanya menguntungkan bagi rumah sakit, tetapi juga bisa memberikan revenue tambahan gitu ya bagi pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Dengan menggunakan sistem ini, rumah sakit tidak hanya bisa mendapatkan listrik secara mandiri, tetapi juga dapat mengurangi tagihan listrik dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari penjualan energi yang surplus. Gitu. Lalu tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan eh, analisis teknis dan ekonomi terhadap penerapan sistem PV di Sunyani Teaching Hospital untuk menilai kelayakannya serta dampaknya terhadap efisiensi dan penyediaan energi yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan solusi energi terbarukan di rumah sakit Ghana dan juga menawarkan model yang dapat diterapkan di lokasi serupa lainnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode ya. Metode pada penelitian ini, pada jurnal ini adalah yang pertama untuk evaluasi teknis, yaitu menggunakan software Google Earth Pro. Kemudian analisis profil beban dan opsi koneksi jaringan. Sedangkan untuk analisis ekonomi yaitu menggunakan atau menghitung indikator keuangan seperti NPV, Net Present Value, kemudian IRR, kemudian DPP, PI, seperti itu untuk menilai daya tarik investasinya. Seperti itu. Kemudian untuk hasilnya seperti apa pada penelitian ini? Pada penelitian ini hasilnya adalah ini dia. Jadi ternyata untuk kebutuhan energi dan konsumsinya bahwa rumah sakit ini memiliki total beban sebanyak 297.000 kilowatt dan kebutuhan energi tahunannya adalah sekitar 1,4 juta kilowatt hour. Dan sistem PV yang diusulkan ini diperkirakan dapat memproduksi sekitar 9,4 juta kilowatt hour energi per tahun. Di mana jumlah ini jauh melebihi kebutuhan energi
tahunan rumah sakit ya. Kemudian yang kedua untuk analisa lokasi menggunakan software Google Earth Pro, peneliti melakukan pemetaan untuk menentukan lokasi yang paling optimal bagi instalasi panel surya di atap rumah sakit. Dan juga hal ini membantu dalam mengevaluasi teknis mengenai layout panel dan efisiensi produksi energi. Kemudian yang kedua untuk analisa ekonomi. Baik, untuk analisa ekonomi dari eh, penelitian ini, hasil NPV dan IRR-nya ini hasilnya NPV yang positif dan IRR yang menarik ya, yang menunjukkan kelayakan investasi. Kemudian selanjutnya manfaat ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah sebenarnya terkait dengan penghematan biaya operasional ya, di mana dengan menerapkan sistem PV ini rumah sakit dapat mengurangi tagihan listrik yang tinggi, kemudian juga mengurangi ketergantungan pada penyedia energi konvensional dan mencegah pemutusan listrik yang sering dialami oleh fasilitas kesehatan karena keterlambatan pembayaran dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya dampak lingkungannya dengan mengurangi penggunaan energi dari listrik konvensional, proyek ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung inisiatif keberlanjutannya di Gaza. Terakhir adalah terkait dengan implikasi kebijakan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem PV di rumah sakit tidak hanya layak secara teknis dan ekonomis, tetapi juga penting untuk reformasi kebijakan dalam penanganan krisis energi di sektor kesehatan seperti itu. Memang menarik uh, untuk penelitian ini ya. Kalau diambil intinya hal-hal yang menarik adalah bagaimana penerapan skema net metering ini dapat secara signifikan mengurangi biaya listrik rumah sakit, kemudian memberikan model yang dapat diadopsi oleh lembaga atau fasilitas kesehatan lainnya di negara berkembang. Selain itu juga inisiatif ini menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan penggunaan energi terbarukan seperti itu. Lalu bagaimana apabila hal ini diterapkan di Indonesia? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konteks energi terbarukan di Indonesia. Kondisi energi saat ini Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk potensi energi terbarukan ya, memiliki tantangan dalam hal ketergantungan pada bahan fosil. Nah, peningkatan penggunaan energi surya ini sebenarnya sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target bauran energi dan mengurangi emisi karbon ya. Yang kedua adalah dukungan kebijakan yang relevan. Sebenarnya pemerintah Indonesia ini sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. Seperti misalnya pada PP nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional ya, dan insentif fiskal untuk investasi di sektor energi terbarukan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kelayakan teknis untuk rumah sakit di Indonesia. Kalau kita lihat dari potensi sumber daya surya, sebenarnya Indonesia ini kan terletak di daerah dengan sinar matahari yang melimpah ya sepanjang hari, sepanjang tahun. Nah, analisis penggunaan Google Earth untuk menilai potensi pemasangan panel surya ini sebenarnya akan sama nantinya ya kebermanfaatannya dengan yang ada di Ghana. Kemudian selanjutnya adalah untuk analisa ekonomi dan keuangan. Untuk biaya pendanaan dan proyek, sepertinya pedoman analisis ekonomi yang digunakan dalam penelitian di Ghana ini dapat diterapkan ya, tentu saja dengan memperhatikan biaya modalnya ya, capek dan juga pengeluaran operasionalnya ya. Oke. Dan untuk pengembalian investasi, ini kan bisa menggunakan metrik keuangan seperti yang tadi digunakan ya, NPV, IRR, dan juga DPP, untuk menilai apakah rumah sakit dapat menilai kelayakan proyek ini secara komprehensif. Mengingat tingginya biaya listrik di berbagai daerah dan juga potensi penghematan
investasi dalam sistem PV ini akan menjadi lebih menarik. Kemudian yang terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi. Dengan mengadopsi teknologi PV ini akan memberikan akses listrik yang lebih stabil bagi rumah sakit, Eh, terutama yang krusial adalah di daerah terpencil ya, atau di daerah yang gangguan pasokan listriknya sering terjadi seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.